Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di channel kita Mas Tiu KDR. Nah oke teman-teman, di kesempatan pagi ini ya, kita tetap akan memberikan informasi seputar BSU ya. Informasinya terus kita update karena masih banyaknya mungkin teman-teman yang ada yang kurang paham ya, atau mungkin kurang mengikuti informasi ya. Jadi mungkin masih banyak yang bertanya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas siapa yang bisa menerima BSU ya teman-teman. Jadi nanti kita akan melihat kriteria dan juga syarat, dan yang terpenting adalah data kepegawaian Anda. Pastikan data kepegawaian Anda itu sudah tertulis dengan benar sesuai dengan kriteria atau siapa saja yang bisa menerima BSU. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas siapa yang bisa menerima BSU atau bantuan subsidi upah. Ya, jadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Menteri Kemendikbud ya teman-teman, bahwa yang bisa atau yang berhak menerima BSU yaitu adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus non-PNS. Nah, ini nanti kita akan melihat apakah status Anda di Dapodik, ya mungkin di Dapodik atau di PD Dikti, ya itu sudah sesuai atau belum. Ya, nanti kita akan melihat status kepegawaiannya. Pastikan Anda sebagai non-PNS. Yang kedua, ini ya, nanti harus sebagai dosen, guru. Lah, guru ini banyak ya teman-teman, ada guru mapel, ada guru BK, ada guru kelas, dan juga seterusnya. Yang seterusnya adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Nah, ini guru yang diberi tambahan sebagai kepala sekolah, ini nanti maksudnya bukan di guru, tapi maksudnya di tendik ya teman-teman. Jadi nanti kita akan lihat, pastikan Anda statusnya ini sudah betul. Yang satu adalah non PNS, yang kedua adalah ini adalah jenis PTK-nya ya. Pendidik PAUD ini juga dapat ya, pendidik berarti guru ya, pendidik kesetaraan ini juga dapat, tenaga perpustakaan lah ini juga dapat ya teman-teman. Ini masuk nanti di jenis mapel, di jenis PTK-nya. Nah, makanya kita akan lihat, pastikan kalau status Anda itu sudah memenuhi ya, sudah memenuhi ini ya, sudah memenuhi untuk sebagai penerima BSU. Lah, nanti Anda berarti tinggal menunggu saja, banyak-banyak berdoa, sabar. Semoga Anda masuk ke dalam nominasi penerima BSU ya. Ini ada juga tenaga laboratorium dan tenaga administrasi ya, ini di semua sekolah dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di lingkungan Kemdikbud. Nah, ini artinya di sekolah swasta ya, yang mungkin GTY, BTY ini juga masuk. Kalau di negeri ada honorer ya teman-teman. Nah, ini pastikan nanti Anda sudah melihat jenis PTK-nya dan juga status kepegawaiannya itu sebagai apa ya, jangan sampai keliru. Nanti ternyata Anda selama ini tidak pernah melihat ya teman-teman, pernah melihat status kepegawaian Anda di Dapodik. Nah, ternyata Anda sebagai mungkin CPNS, sebagai PNS. Nah, ternyata itu ada kesalahan data yang mungkin nanti bisa menyebabkan Anda tidak termasuk ke dalam nominasi penerima BSU. Ya. Oke, kita lanjut, kita akan mengecek data kepegawaian di Dapodik ya. Ini kita akan masih membahas di Dapodik ya teman-teman ya, karena untuk yang di PD Dikti nanti bisa dicek sendiri ya di perguruan tingginya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini teman-teman, kepegawaian ya. Perhatikan ini ya teman-teman, ada jenis PTK-nya ya. Jenis PTK-nya itu pastikan Anda sebagai guru mapel. Lah, kalau Anda sebagai guru mapel ya, ini kalau guru mapel biasanya ada di SMP ya, SMP, SMA, SMK itu biasanya guru mapel. Nah, jenis PTK itu banyak teman-teman ya. Mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, mapel itu guru mata pelajaran ya, disingkatnya mapel. Ada guru BK, guru inklusi. Lah, ini ya, ada tenaga administrasi sekolah, guru magang dan seterusnya. Ya, termasuk di sini juga ada jenis PTK-nya adalah kepala sekolah. Nah, yang terpenting adalah Anda pastikan Anda sudah mengecek data di Dapodik Anda bahwa Anda itu sebagai jenis PTK sebagai apa. Ya, jangan sampai Anda tidak
tahu ya, ini yang perlu diperhatikan adalah ini ya, yang berstatus non PNS dan jenis PTK-nya ini. Nah, seperti ini ya teman-teman, jenis PTK-nya ya. Boleh jenis PTK ada bermacam-macam ya teman, nanti bisa dicek saja apakah sudah betul atau belum. Nah, status kepegawaian ini juga sangat penting teman-teman ya, karena status kepegawaian itu juga ada banyak teman-teman. Jangan sampai nanti Anda itu masih belum PNS, tapi mungkin di sini sudah tertera mungkin CPNS atau PNS ya. Jangan sampai seperti itu. Status kepegawaian harus jelas. Apakah Anda PNS ya, PNS diperbantukan, mungkin DPK ya, PNS Depak, GTY atau PTY, dan juga harus jelas. GTT PTT provinsi, GTT PTT kabupaten kota, mungkin guru bantu pusat atau guru honor sekolah ya yang ada di negeri, tenaga honor atau mungkin CPNS. Nah, ini Anda harus mengecek keduanya ini ya, jenis PTK sama status kepegawaian. Pastikan data Anda di Dapodik sudah betul. Nah, nanti kalau semua ini sudah sesuai ya teman-teman, ini untuk yang tenaga administrasi sekolah ya, pastikan jenis PTK-nya juga sudah betul. Sebagai tenaga administrasi sekolah, status kepegawaian adalah tenaga honor sekolah. Artinya ini nanti secara data Anda sebagai nominasi penerima BSU. Nanti tinggal ditunggu saja, karena di pusat masih berproses ya teman-teman, masih ada verifikasi data apakah teman-teman ini layak untuk mendapatkan BSU atau tidak ya. Kalau di jenis PTK dan status kepegawaian ini sudah sudah sesuai, berarti nanti tinggal cek saja di kriteria atau persyaratan penerima BSU. Nah, ingat ya, jadi untuk persyaratan penerima BSU ini wajib, artinya wajib harus dipahami ya, bahwa satu adalah WNI, yang kedua, nah ini berstatus bukan sebagai PNS atau pegawai negeri sipil. Makanya cek dulu data kepegawaian Anda di Dapodik. Memiliki penghasilan di bawah 5 juta, tidak menerima bantuan subsidi upah dari Kementerian Ketenagakerjaan sampai dengan tanggal 1 Oktober. Nah, ini biasanya Kementerian Ketenagakerjaan itu biasanya dia ada di itu ya, di prakerja ya, ini tidak menerima kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober. Nah, mungkin ini juga BPJS ya, mungkin BPJS tenaga kerja itu juga yang backup kan ini Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, kalau Anda sudah memenuhi kriteria, terus syarat data Anda itu di sini sudah benar ya, terus sesuai dengan kriteria, nah nanti tinggal ditunggu saja, sabar sambil berdoa, tetap cek info GTK-nya ya. Semoga saja kita semua bisa memenuhi kriteria dan bisa mendapatkan BSU-nya ya. Terus nanti bagaimana ketika kita mau ngecek SK, bagaimana kita mau melihat kapan sudah bisa dicarikan atau belum ya, silahkan lihat saja di video-video kita sebelumnya ya, sudah kita sampaikan di sana. Terus informasi juga akan terus kita update teman-teman ya, mungkin setiap hari itu ada perkembangan data ya. Sampai saat ini untuk membuka info GTK juga masih ya sulit-sulit lancar ya teman-teman, ada yang bisa, ada yang tidak ya, karena trafficnya sangat padat. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman bisa menilai sendiri ya, ini kalau semua kriterianya sudah sesuai ya, data kepegawaian juga sudah sesuai ya, persyaratan juga sudah sesuai. Semoga Anda masuk ke dalam nominasi penerima BSU. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa bagi yang baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silakan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke, terima kasih teman-teman. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.